Panji Suroso merupakan gubernur pertama Jawa Tengah yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno. Boediono adalah orang yang meletakkan batu pertama pembangunan kedua Tugu Muda yang terletak di Simpang 5, Semarang. Ia dikenal dengan kalimat, 10 Soeharto, 10 Nasution dan segerobak jenderal, tidak dapat menyamai satu Soekarno. Haji Ganjar Pranowo, SH, MIP, lahir 28 Oktober 1968, adalah seorang politisi mantan gubernur Jawa Tengah dengan 2 periode. Sejak abad ke-7, banyak terdapat pemerintahan kerajaan yang berdiri di Jawa Tengah, yaitu Kerajaan Buddha Kalingga, Jepara, yang diperintah oleh Ratu Sima pada tahun 674. Menurut naskah Prasasti Canggah tahun 732, Kerajaan Hindu lahir di Medang Kamulan, Jawa Tengah, dengan nama Raja Sanjaya atau Rakai Mataram. Pada abad 16 setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit Hindu, Kerajaan Islam muncul di Demak. Sejak itulah agama Islam disebarkan di Jawa Tengah. Di pertengahan abad 16, bangsa Portugis dan Spanyol datang ke Indonesia dalam usaha mencari rempah-rempah yang akan diperdagangkan di Eropa. Pada saat yang sama, bangsa Inggris dan kemudian bangsa Belanda datang ke Indonesia juga. Dengan VOC-nya, bangsa Belanda menindas bangsa Indonesia termasuk rakyat Jawa Tengah, baik di bidang politik maupun ekonomi. Sampai sekarang daerah Jawa Tengah secara administratif merupakan sebuah provinsi yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950. Hari ini kita akan membahas sejarah para kepala daerah dari Jawa Tengah, mulai dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Mari kita telusuri bersama bagaimana perubahan dan perkembangan yang terjadi di Jawa Tengah, peristiwa dan program yang terjadi pada masanya, serta siapakah calon gubernur Jawa Tengah untuk pilkada pada November nanti. Yuk, simak terus videonya. Hai semua, kembali lagi bersama kami di channel Hakim Membaca. Gubernur pertama, Suroso. Panji Suroso merupakan gubernur pertama Jawa Tengah yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno. Pemerintah Indonesia telah mengangkat Raden Panji Suroso sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia melalui surat keputusan Presiden nomor 81 TK 1986. Ia juga dikenal sebagai pendiri sekaligus Ketua Induk Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia, sehingga ia juga dijuluki Bapak Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia. Selanjutnya adalah Wongsonegoro. Beliau menjabat pada 30 Juli 1953 sampai dengan 23 Oktober 1954. KRT Mr. Wongsonegoro meletakkan batu pertama pada pembangunan tugu yang diberi nama Tugu Muda pada 28 Oktober 1945. Walaupun setelah itu, tugu dibongkar oleh Belanda yang tergabung dalam Nica. Gubernur selanjutnya adalah Raden Boediono. Raden Boediono merupakan gubernur Jawa Tengah periode 1949 hingga 1954 menggantikan KRMP Wongsonegoro. Boediono adalah orang yang meletakkan batu pertama pembangunan kedua Tugu Muda yang terletak di Simpang 5, Semarang. Tugu yang terletak di depan kantor divisi Diponegoro mulai dibangun pada Mei 1952. MRT Mangunegoro. MRT Mangunegoro adalah gubernur Jawa Tengah keempat. Hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi terkait dengan program semasa jabatannya. R. Soekarji Mangukusumo. R. Soekarji Mangukusumo adalah gubernur kelima di Jawa Tengah. Hingga saat ini kami juga belum mendapatkan informasi terkait dengan program semasa jabatannya. Gubernur selanjutnya adalah Hadisubeno Sosrowerdojo. Hadisubeno Sosrowerdojo memiliki masa jabatan dari 4 Januari 1958 sampai dengan 15 Januari 1960. Ia dikenal dengan kalimat, 10 Soeharto, 10 Nasution dan segerobak jenderal, tidak dapat menyamai satu Soekarno. Ia pernah menempuh pendidikan Mulo di Cirebon, AMS di Semarang dan Mosvia di Magelang.
ketika zaman penjajahan Jepang, ia pernah bekerja sebagai pegawai negeri di beberapa kresidenan seperti di Jepara Rembang, Muria, Pekalongan, Kendal, Semarang, dan Kudus. Brigadir Jenderal, tituler, Kakao Al-Mohtar. Brigadir Jenderal, tituler, Kakao Al-Mohtar adalah mantan gubernur Jawa Tengah periode 1960 sampai dengan 1966. Ia dikenal juga sebagai pejabat eksekutif di Jawa Tengah, Bupati Klaten, Pemalang hingga Gubernur Jawa Tengah. Pada pemerintahan Gubernur Jawa Tengah ini Mohtar mendirikan IKIP Semarang atau Universitas Negeri Semarang. Mayor Jenderal Purnawirawan Haji M. Munadi. Mayor Jenderal Purnawirawan Haji M. Munadi adalah tokoh militer Indonesia yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah pada periode 1966 hingga 1974. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Suparjo Rustam. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Suparjo Rustam adalah Gubernur Jawa Tengah periode 1974-1982. Beliau adalah pencetus pendirian Museum Kereta Api di Ambarawa. Gubernur selanjutnya Muhammad Ismail. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Ismail adalah gubernur pertama Jawa Tengah yang menjabat selama 2 periode yaitu 1983 hingga 1988 dan 1988 sampai dengan 1993. Suwardi Prawira Negara. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Suwardi Prawira Negara adalah mantan Gubernur Jawa Tengah periode 1993 hingga 1998. Pada masa kepemimpinannya, sempat heboh peristiwa kuningisasi atau pengecatan warna kuning pada seluruh objek bangunan dan infrastruktur yang ada di Jawa Tengah yang diduga sebagai kampanye terselubung untuk mendukung Partai Golongan Karya pada pemilihan umum 1997. Dengan alasan untuk memeriahkan HUT RI ke-50 pada tahun 1995. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Mardianto. Ia menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah pada periode 1998 hingga 2003 dan kemudian terpilih lagi untuk periode 2003 hingga 2008. Pada masa kepemimpinannya, Masjid Agung Jawa Tengah berhasil dibangun dan diresmikan pada tahun 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dr. Andus Haji Ali Mufis, MPA. Dr. Andus Haji Ali Mufis MPA lahir 21 Juli 1944 adalah seorang akademisi dan politikus Indonesia. Ia adalah Gubernur Jawa Tengah sejak 28 September 2007 sampai dengan 2008. Bibit Waluyo. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Bibit Waluyo lahir 5 Agustus 1949, adalah seorang politikus Indonesia dan mantan perwira tinggi militer yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dari tahun 2008 hingga 2013. Beliau memulai karir sebagai Gubernur Jawa Tengah dengan program yang dicanangkannya pada Pilgub 2008 yaitu Balin Deso Bangun Deso atau Kembali ke Desa dan Membangun Desa. Program ini menuai pro dan kontra. Namun di sisi lain, program ini berhasil membawa Jawa Tengah menjadi provinsi yang bisa swasembada beras pada tahun 2012. Gubernur selanjutnya, Ganjar Pranowo. Haji Ganjar Pranowo, SH, MIP, lahir 28 Oktober 1968, adalah seorang politisi mantan Gubernur Jawa Tengah dengan 2 periode sejak 23 Agustus 2013 sampai dengan 5 September 2023. Program Ganjar Pranowo selama menjabat Gubernur Jawa Tengah. Pelayanan publik dan kualitas pemerintahan. Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng, 5 NG. Pembangunan infrastruktur. Subsidi bunga dan asuransi usaha tani padi, AUTP. Program Kartu Tani. Heterospace Komunitas UMKM. Lapak Ganjar. Sadulur Pitu Gotong Royong. Pabulalon Desa Wisata. Pada tahun 2024,
Indonesia akan melaksanakan pilkada secara serentak pada tanggal 27 November. Sebagai salah satu daerah yang ikut melaksanakan pilkada serentak ini, Jawa Tengah juga memiliki nama-nama unggulan yang akan mengikuti kontestasi pesta rakyat di daerah Jawa Tengah. Berikut adalah daftar nama-nama yang berpotensi maju di pilkada Jawa Tengah yang kami rangkum dari berbagai sumber, di antaranya Irjen Ahmad Lutfi. Partai Gerindra resmi mengusung Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Ahmad Lutfi sebagai calon gubernur Jawa Tengah pada pemilihan kepala daerah 2024. Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengatakan deklarasi untuk Ahmad Lutfi diputuskan oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Jawa Tengah, Pak Prabowo putuskan adalah Irjen Polisi Ahmad Lutfi menjadi calon gubernur Provinsi Jawa Tengah, kata Muzani di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 22 Juli 2024. Taj Yassin Maimun. Ketua DPP P3, Ahmad Baidowi atau Awik, menilai kadernya sekaligus ex-Wagub Jawa Tengah, Taj Yassin Maimun atau Gus Yassin, berpotensial maju Pilgub Jateng. Awik yakin siapapun yang maju bersama Gus Yassin bakal memenangkan kontestasi Pilgub Jateng. Kaisang Pangarep. Elektabilitas Kaisang Pangarep menempati posisi tinggi untuk Pilgub Jateng 2024 berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia. Adapun hasil survei melalui metode tersebut menyebutkan, Kaisang mendapat elektabilitas sebesar 17,7%. Wicaksono. Hasil survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia, LKPI, terkait elektabilitas sejumlah nama bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah, menunjukkan nama Wicaksono pengusaha di bidang perikanan di Pati mendapatkan elektabilitas tertinggi dibandingkan nama-nama yang sudah dikenal publik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Jika kalian punya saran atau pertanyaan tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.